Yang ketiganya kita harus kebanyakan sharing. Mau nggak mau bahwa kita harus sadari bahwa kita juga sebagai makhluk bisa hidup sendiri. Dan ketika kita sharing, tolong egonya turunin dengan pola pikir prinsip bahwa kita tidak punya apa-apa, kita tahu apa, dan kita nggak tahu apa-apa, sehingga apa yang orang lain omongkan itu bakal menjadi apa ya, ilmu baru buat kita. Nah, dan ketika kita sharing ke orang lain pun kita pakainya ilmu bekas, dalam artian apa? Ilmu yang emang manfaatnya telah terapkan kita. Jadi kita bakal dapat bahwa ini nih, dengan kebanyakan pun nanti kan bakal menjadi apa ya, senjata gitu buat saya. Misalkan saya ini kan lagi sharing sama teman-teman, nah nanti kan bakal jadi senjata juga. Masa saya udah sharing tapi sayanya leha-leha. Nah, itu dengan upgrade seperti itu bakal terus konsisten, bakal memotivasi bahwa usaha saya tuh harus terus maju kayak gitu sih, Kak. Kalau misal dari circle pertemanan kakak sendiri berarti semuanya berusaha atau gimana? Maksudnya wirausaha atau gimana sih? Kan biar kayak bisa gitu menciptakan pribadi yang mau jadi bisnismen gitu kan, biasanya juga dipengaruhi sama lingkungan kan, sama circle pertemanan juga kayak gitu. Itu gimana circle pertemanannya, emang seperti itu apa? Pertama dari bahwa benar lingkungan kita kumpul, lingkungan yang sering berinteraksi dengan kita juga jadi salah satu faktor terbesar bahwa kita bisa berubah. Cuman balik lagi, itu semua bukan jadi halangan. Tetap kita harus punya jati diri, dalam artian ketika circle kita para pengusaha tapi pola prinsip kita hanya ingin kerja, tetap aja kita bakal jadi pekerja. Cuman kita di sana harus bisa berpikir bahwa misalkan nih, kita bersirkel sama orang-orang jalanan, misalkan para anak-anak jalanan, apa nih yang mereka butuhkan? Ya udah, itu kan jati diri kita bahwa kita selalu berdagang gitu. Bahwa selamanya mau dimanapun dan kapanpun kita harus tetap sesuatu yang menguntungkan. Nah, circle-circle seperti itu juga bukan dijadikan sebagai hambatan, tapi itu hanya sebagai modal aja bahwa nih saya punya circle misalkan para pembisnis dan mereka udah pada keren sehingga kita terpacu gitu supaya apa namanya tuh dapat ilmunya, kita tahu bagaimana cara praktiknya, terus juga kita juga harus gimana cara ngelewatin step prosedurnya. Nah, itu memang sangat berpengaruh sehingga banyak yang mengatakan kalau misalkan pengen wangi kan gabungnya sama, kalau misalkan gabung sama pembisnis juga saran saya sih gabungnya sama pembisnis juga. Kita juga kan, nah kayak komunitas-komunitas seperti wahanaskill.id ini kan para orang yang ingin berusaha gitu kan, nah, bisa juga gitu kan teman-teman di sini pada gabung. Kemudian juga banyak sih kan komunitas kayak misalnya trainer dan sebagainya. Apalagi kan dengan adanya media sosial kan dimudahin. Gabung grup kita nggak harus selamanya kumpul, bisa juga lewat Vidcall, bisa juga lewat Zoom, bisa juga lewat live virtual seperti ini dan lain sebagainya. Jadi bukan hambatan buat kita kalau misal kayak pandemi jadi males-malesan kan. Harusnya itu lebih bisa memanfaatkan teknologi sih gitu. Nah terus kakak nih selama menjalankan bisnis ini apa sih hal yang paling dirasakan tuh yang menurut kau tuh paling berat banget tapi akhirnya bisa bangkit gitu? Kan pasti pernah dong ngedown dulu kan, kayak ngedown atau gimana gitu, kayak selama ini gitu apa yang kakak rasain gitu yang paling menurut kakak aduh gimana ya, kayak mau nyerah tapi akhirnya itu punya semangat lagi gitu. Oke. Jadi ada satu titik terendah pada bisnis saya yang kemarin ya, alhamdulillah perkembangannya menurut saya cukup bagus. Cuman kemarin saya punya kesalahan di mana saya bikin konten yang sedikit sensitif sehingga jadi apa ya, jadi ada dampak negatif daripada konsumen. Nah, cuman dari cara evaluasi bisnis tersebut dengan cara menunjukkan bahwa produk saya tuh nggak negatif yang kalian pikirin loh, kayak gitu. Bahwa konsep yang saya bangun tuh nggak negatif yang kalian
ucapin loh kayak gitu. Jadi kita fokus terus upgrade sistem, terus upgrade konten, terus perbaiki service, terus juga di produk, terus juga semuanya kita perbaiki lagi. Kita harus naik kelas sehingga itu, nama nama yang tercari itu bisa sama kita ditutup-tutupin. Misal kemarin tuh saya gara-gara konten sensitif di endorse dan bikin sebuah konten yang katanya kurang begitu baik untuk dibuka di publik, apalagi di usaha yang emang waktu itu alhamdulillah selalu trending, terutama di daerah saya. Nah, dapat perhatian khusus. eh, Akhirnya saya memutuskan tadi saya terus selalu update dan up to grade. Gimana nih yang kemarin masih diterima masyarakat nggak? Permintaan maaf saya masih bisa di apa ya, tetap dikucilkan sama masyarakat nggak, ataupun kayak gimana gitu baiknya. Saya juga lihat kepada konsumen, gimana nih sebaiknya. Saya selalu riset, saya selalu membuka forum diskusi gitu di apa namanya Q&A yang ada di Instagram gitu kan. Nah itu juga jadi salah satu pengembalian nama baik daripada si Raksnek ini kayak gitu Kak. Oke, mantap. Kalau misal kan sebagai mahasiswa dong Kak. Nah kalau Ya, di kampus sendiri aktif juga Kak. Apa gimana Kak? aktif. Kebetulan juga ketua angkatan nih. Jadi ini juga Oh, uang. Nah, di saat saya punya masa seperti ini, sama saya juga digunakan sebagai media promosi, sebagai media selling, sebagai media branding, gitu. Baik itu branding sosial, mau itu branding produk dan lain sebagainya, kayak gitu. Alhamdulillah sih jadi modal gitu. Kenapa si Raksek ini baru beberapa bulan dan di kala pandemi hadirnya, tapi sampai saat ini masih bisa tetap survive. Menurut saya sih ini jadi modal besar lah gitu. Kita apa ya, dengan etika dan moral yang baik sehingga bisa menerima masyarakat, ya akhirnya bisa seperti ini gitu. iya soalnya kan maksudnya banyak juga kan teman-teman yang malah misal nih dia udah fokus nih di dalam bisnis tapi nanti di kampus tidak terlalu aktif gitu. Ada juga yang aktif di kampus tapi nggak aktif di luar kayak bisnis kayak gitu. Dan kalau misal dari kakak sendiri kan tadi bagus nih seimbang. Nah, gimana sih kak? Maksudnya ngebagi waktunya gitu. Soalnya kan sebagai mahasiswa juga tugasnya nggak satu dua, tapi tugas tuh Yeah. banyak tiap hari nambah gitu kan. Apalagi sekarang lagi kuliah online gitu, yang kayaknya hampir semua dosen tuh lagi-lagi tugas gitu. Mungkin bisa Oke. kasih apa ya, serve rate kayak bisa dong seimbang kok kayak gitu. Oke. Sebenarnya tergantung kita juga gitu. Tergantung kita cara memanage waktunya sendiri. Kita harus punya planning. Contoh misalkan dari bangun pagi nih, kita jam segini harus nih, kita misalkan dari jam 7 sampai jam sekian harus organisasi, kita jam sekian harus masuk kelas, kita dari jam sekian sampai jam sekian itu harus ngurusin bisnis. Cuman kalau misalkan ya itu ngebangun planning waktunya itu per minggu. Masuk aja. Jadi contoh misalkan saya khusus untuk apa ya, bikin mengevaluasi bisnis saya itu gunakan misalkan contoh hari Rabu sama Sabtu. Nah sisanya baru gunakan baik-baik tuh, kayak eh, kita untuk ngerjakan tugas, kita untuk ngerjain tugas organisasi, kita harus kumpul organisasi. Nah kita juga harus bisa menyesuaikan kayak gitu sih. Paling cara ngebagi waktu tergantung sama prioritas kita juga gitu. Seberapa prioritas sih bahwa bisnis ini yang bakal kita bangun tuh seberapa penting. Kita harus bisa misalkan tugas ini deadline-nya hari ini, ketika ada sesuatu yang kita pikirin itu harus langsung gitu, harus langsung kita kerjain. Ketika satu ditunda, maka yang lain pun bakal tercecer gitu. Lebih baik ya udah deh korban waktu. Sebenarnya kan kita Iya. juga game gitu. Saya melakukan hal seperti ini juga sama. Saya gambling, saya nggak bisa kumpul sama teman-teman di saat orang lain para mahasiswa waktu sore rame itu nongkrong sama temennya, sedangkan saya masih harus mikirin yang kayak ginian.
termasuk juga sama halnya seperti kayak gini gitu kan, di saat orang lain minggu, orang lain jalan-jalan dan lain sebagainya, olahraga, tapi saya harus kayak seperti ini, itu juga kan harus ada pengorbanan, tapi kita juga kan emang kita punya impian, nah sehingga ya resiko lah gitu, cuman kan apa yang kita lakuin akan berbalik juga dengan apa yang kita lakuin, kayak gitu. Tapi kau pernah nggak sih Kak, kayak apa sih ya, kan sekarang kan maksudnya kayak kita melakukan hal sebaik apapun pasti ada juga orang yang nggak suka kan. Iya, iya, iya. Kayak pernah nggak sih Kak, kayak misal nih dapat omongan-omongan yang nggak enak gitu. Soalnya kan kadang Oke. kalau misal nih kita survive lebih gitu atau kita lebih unggul daripada yang lain, kadang tuh emang banyak banget yang ngomong gitu kan, kayak gitulah, Tidak. hal-hal yang bikin kadang down sendiri juga gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan sindirannya bener-bener pedes kan, udahlah, udah mantep mantep banget nusuk di hati gitu. Nah gimana tuh Kak kalau ngehadapin kayak gitu? Kita fokus aja pada tujuan kita, tidak usah tengok kanan kiri. Kalau kata saya tuh bilang udah kita di kacamata kuda gitu, dalam artian kita udah gitu mandangnya ke depan, karena orang lain juga sama, mungkin aja mereka mereka bikin pujian buat ngejatuhin kita, atau juga mereka ngerendahin kita dan emang bener pengen ngerendahin kita. Kita fokus pada kita tujuan sendiri, karena semua manusia sama, hidup telanjang, mati juga telanjang. Nggak ada yang beda. Ketika orang lain ngerendahin kita, berarti orang lain itu iri kepada kita kan. Kayak gitu. Iya. Jadi, udah enjoy aja sama tujuan kita. Kita tercapai cita-cita, apa yang kita inginkan, tercapai, selesai. Tidak usah terganggu sama omongan lain. Iya sih. Ketika itu terima, udah terima aja dan kita diam, terus juga terus perbaiki diri dan up to grade. Kita juga ketika ada orang lain dan kita Oke, jadi emang ya itu sih ya, maksudnya kadang kita emang nggak perlu dengerin omongan orang, kayak bersikap bodoh amat juga penting dalam hidup kan gitu. Nah kalau misal buat kakak sendiri nih, oke. harapan dalam bidang wirausaha sendiri gitu untuk semua yang nonton gitu, kalau misal mungkin ada yang sedang merintis atau ada yang sedang masih bimbang, galau dan sebagainya, atau yang lagi sama nih di proses bisnis yang gini-gini aja, apalagi dalam masa pandemi, harapan kakak ke depannya nih dalam bidang wirausaha itu gimana Kak? Oke. Oh, dengan untuk para teman followers, followers ya. Untuk para teman-teman viewers lah ya, orang yang nonton live ini, mudah-mudahan juga uh, terutama orang yang ingin berbisnis, saya sangat mendukung kali bisnis, karena bagaimana itu dengan cara kita berbisnis, kita telah dan melestarikan sebuah ajaran, terutama untuk kita, dari Rasulullah kan udah dicontohin cara berdagang yang baik, cara berdagang yang sukses kayak seperti apa. Nah, dengan kita cara berdagang justru kita mengamalkan dan juga melestarikan ajaran dari beliau. Bisnislah selagi itu bisnis halal, selagi itu bisnisnya positif, tetap jalanin. Kita yang berprinsip bahwa jadi pengusaha sebelum jadi penguasa, dengan cara begitu itu juga bakal membantu pemerintah supaya tidak ada korupsi para pejabat-pejabatnya. Pokoknya tetap lakuin hal-hal yang baik, selagi itu hal yang baik bisa diterima di masyarakat, tetap dijalankan. Kalau misalkan belum diterima, terus berusaha. Mudah-mudahan semua apa yang teman-teman kita dapat dicapai. Mudah-mudahan semuanya pada sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, rezeki, tercapai cita-cita, sukses kayak ya, supaya gede sapohnya. Amin. Mantap. Kalau misal tadi produk apa sir, apa ya kan namanya Kak, lupa Kak.